Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasyad Tafarel Rinaldi dengan NIM 1362443, dan kali ini saya akan mempresentasikan makalah kelompok saya yang bernama Perancangan Perbaikan Sistem Lalu Lintas di Perempatan Jalan Dago. Pertama, latar belakang. Lalu lintas. Lalu lintas merupakan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, dan diperlukan untuk memastikan penggunaan prasarana jalan efisien dan aman. Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa tak terduga melibatkan kendaraan yang memiliki banyak faktor dan juga merugikan semua pihak yang terlibat. Persimpangan mempunyai sistem lalu lintas, dan sistem lalu lintas ini merupakan salah satu faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan ini bisa terjadi ketika lebih dari satu arus lalu lintas bertemu pada satu persimpangan. Untuk rumusan masalah, Mengapa sistem lalu lintas di perempatan Jalan Dago kurang optimal, dan bagaimana cara merancang perbaikan sistem lalu lintas di perempatan Jalan Dago? Tujuan penelitian. Pertama, meningkatkan keselamatan serta kelancaran arus lalu lintas di perempatan Jalan Dago melalui pengaturan sistem lalu lintas serta menganalisis kekurangan sistem tersebut. Dan kedua, menentukan faktor yang terdapat dalam perancangan ulang sistem lalu lintas perempatan Jalan Dago untuk menghasilkan sistem yang lebih efisien serta nyaman. Metode dan teknik pengumpulan data. Kami menggunakan metode deskriptif analitis dan teknik studi kepustakaan dan observasi lapangan. Pengertian dan fungsi sistem lampu lalu lintas. Apel, alat pemberi isyarat lalu lintas, adalah perangkat elektronik yang menggunakan sinyal cahaya baku untuk mengatur giliran pergerakan kendaraan. Dan cara kerja. Mengintegrasikan 4 fungsi utama, yaitu fungsi pengaturan membagi hak jalan, fungsi keselamatan menurunkan risiko kecelakaan, fungsi kelancaran menjaga arus bergerak proporsional, dan fungsi efisiensi mengoptimalkan penggunaan jalan. Gambaran lokasi. Perempatan Jalan Dago merupakan persimpangan dengan 4 lengan jalan. Persimpangan menghubungkan arus kendaraan dari Bandung Utara menuju ke pusat kota. Lengan utara menuju ke Dago Atas, lengan selatan menuju ke Dago Bawah, lengan barat menuju ke Jalan Siliwangi, dan lengan timur menuju ke Jalan Dipati Ukur. Analisis volume lalu lintas. Pola kepadatan. Arus kendaraan yang bergerak lurus, terutama dari arah Jalan Insinyur Haji Juanda, kontinu dan padat. Kondisi ini menyebabkan terbentuknya antrean kendaraan. Komposisi kendaraan. Komposisi kendaraan didominasi oleh sepeda motor dan kendaraan pribadi roda 4. Hal tersebut mempengaruhi pergerakan lalu lintas dengan interaksi pergerakan yang kompleks. Dampak volume. Padatnya volume kendaraan memberi tekanan kepada kinerja sistem sinyal lalu lintas. Kendaraan sering tertahan di area tengah simpang, dan ini menunjukkan bahwa pengaturan fase sinyal kurang efektif. Sistem lalu lintas yang ideal. Sistem lalu lintas yang ideal merupakan sistem yang dapat mengarahkan seluruh volume kendaraan yang berada di titik tersebut secara aman dan efisien. Sistem yang digunakan dapat berbeda dari satu tempat dengan tempat lainnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, pada perempatan Jalan Dago, sistem yang ideal dapat berupa sistem lampu merah 4 fase atau lead light phasing, sesuai dengan kondisi jalanan pada waktu tersebut. Kesimpulan. Untuk sebab, menurut peneliti, ketidakoptimalan sistem lalu lintas di perempatan Jalan Dago disebabkan oleh penerapan pengaturan fase permisif yang menggabungkan pergerakan lurus dan belok kanan secara bersamaan. Untuk solusi, menurut penulis, rancangan efektif berupa perubahan sistem menjadi 4 fase, di mana setiap lengan jalan, utara, selatan, timur, dan barat, memiliki waktu hijau mandiri. Hal ini bertujuan menghilangkan titik konflik utama antara arus lurus dan belok kanan demi meningkatkan keselamatan serta kelancaran, walaupun ini mungkin membuat pergerakan kendaraan lebih lama. Dan untuk saran, kami mempunyai saran lead light phasing, di mana sebaiknya Dinas Perhubungan Kota Bandung menguji coba lampu merah 4 fase dan lead light phasing, dan menganalisis sistem mana yang lebih aman dan efisien dalam mengurai kemacetan. Selanjutnya, hukum. Penegak hukum juga harus lebih tegas dalam menegur dan menindak pelanggaran di sekitar lampu merah. Dan terakhir, aturan lalu lintas di mana pengguna jalan harus juga lebih tertib dan menaati aturan lalu lintas yang ada. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih telah mendengarkan, dan semoga presentasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.